Pak. Halo. Gimana kabar? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersilaturahim dengan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Bima, Bapak Bambang Setiawan MPD. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya untuk konsultasi sedikit wawancara terkait dengan proses-proses dinamika pembelajaran. Saya sudah buatkan kuesionernya dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Bapak selaku praktisi pendidikan di Kota Bima. Saya izin dulu untuk menyiapkan perangkatnya. Silakan. Baik Bapak, pada program PPG saya ada suatu bagian yang kita sebut sebagai eksplorasi penyebab masalah yang kita dapatkan dari hasil kunjungan lapangan yang pada hari sebelumnya kami sudah melakukan wawancara dengan unsur guru, teman sejawat, dan kepala sekolah. Dan hari ini eksplorasi penyebab masalahnya berlanjut untuk aspek pengawas, ahli atau praktisi pendidikan. Di sini saya ada punya beberapa poin bahasan untuk diperdalam dan mohon bantuan Bapak untuk memberikan elaborasi atau berbagi ilmu tentang yang pertama aspek guru, tentang manajemen perencanaan pembelajaran dan manajemen kelas. Kemudian yang kedua dari peserta didik, tentang karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yang kelima tentang materi pembelajaran berkaitan dengan literasi, numerasi, dan miskonsepsi. Menurut Bapak, yang pertama untuk aspek guru, kira-kira manajemen pembelajaran inovatif ini faktor apa sih yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam manajemen perencanaan pembelajaran inovatif? Kira-kira apa hal-hal yang biasa muncul Pak dari pada proses perencanaan inovatif tadi? Baik, terkait dengan guru, jadi pada dasarnya guru itu punya tugas yang paling utama bagaimana menjadikan anak itu tanda kutip lebih pintar dari sebelumnya. Karena guru adalah orang yang akan memintarkan siswa. Idealnya guru harus pintar. Idealnya guru harus pintar. Jadi dengan kapasitas guru harus pintar, maka syarat jadi satu di antara dua. Yang pertama guru itu harus pintar. Atau kalau dia mau pintar. Oke, dia pintar atau dia mau pintar. Nah, saya ambil yang kedua, guru yang mau pintar. Guru yang mau pintar artinya guru yang siap berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan keadaan, berubah dengan kondisi anak, berubah dengan zaman. Nah, kendala terbesar dalam manajemen terkait dengan manajemen pembelajaran dan guru, banyak kondisi guru yang nyaman dengan keadaan. Banyak kondisi guru yang nyaman dengan keadaan sebelumnya. Sehingga begitu ada perubahan, susah sekali untuk melakukan perubahan. Nah, hal ini cenderung diakibatkan karena guru yang tidak mau berubah, tidak mau pintar. Selanjutnya Pak, menurut Bapak faktor apa yang menjadi penyebab munculnya masalah manajemen pengelolaan kelas? Oke. Terkait dengan pengelolaan kelas, yang paling utama adalah yang menjadi titik fokusnya adalah guru. Yang menjadi faktor utama dalam mengolah kelas itu di paling banyak yang dominan pada guru, itu guru tidak mengetahui seperti apa background siswa, baik itu kemampuan siswa, baik itu cara belajar siswa, maupun apa yang menjadi orientasi siswa dalam kegiatan belajar. Sehingga guru tuh bingung mengarahkan ini siswa mau diapakan. Dan yang sering terjadi, jika itu memang yang muncul, maka pengendalian keadaan situasi belajar dalam kelas, pengendalian bagaimana siswa belajar, manajemen kelasnya itu menjadi kurang fokus. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik peserta didik. Nah, pada bagian ini kami ingin mengetahui atau menghimpun kira-kira penyebab masalah yang dialami peserta didik dalam proses belajar di kelas.
menurut Bapak faktor-faktor apa yang dapat menjadi penyebab masalah yang dapat muncul dari peserta didik dalam proses pembelajaran? Yang paling utama, ketidaknyamanan peserta didik dalam belajar. Apa yang membuat siswa atau peserta didik merasa tidak nyaman? Secara umum, banyak guru menyajikan materi, membelajarkan siswa itu dengan gayanya guru, dengan caranya guru, di mana guru yang nyaman. Namun lupa bahwa posisi guru ini sebenarnya, tanda kutip, guru adalah supir taksinya siswa yang akan mengantarkan siswa kemana tujuan siswa itu hendak. Guru akan menjadi fasilitator buat ketercapaian hasil peserta didik. Nah, kalau cara guru yang disajikan, yang disuguhkan bukan cara siswa, itu sama halnya kita ingin menjadikan siswa lebih baik, tetapi dunia siswa kita tidak libatkan. Jadi paling utama yang membuat hal-hal tanda kutip siswa itu kurang terkoordinasi di kelas itu akibat guru lebih menyajikan dengan cara guru, dengan dunia guru sendiri, bukan dengan dunia siswa, sehingga siswa tidak nyaman. Menarik nih, menyajikan dengan dunia guru bukan dunia siswa. Iya. Selanjutnya Pak, kita sering mengatakan mendengar bahwa sekarang pemanfaatan teknologi atau P21 ya, pembelajaran abad 21 dengan 4C lah dan sebagainya. Dari aspek pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran. Pada bagian ini kami selaku mahasiswa ingin menghimpun penyebab masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Saya ingin membuka dengan pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi mutlak atau wajib dibutuhkan oleh guru? Oke. Teknologi hadir di segala aspek dunia kehidupan ini, itu pada umumnya mempermudah fungsi dan kerja dari setiap orang. Jadi keberadaan teknologi itu sesungguhnya bagi guru, memang kita bisa, saya secara pribadi bisa mengatakan teknologi tidak bisa mampu menggantikan posisi guru. Namun teknologi akan mempermudah proses kerja guru. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak keterlibatan teknologi di dunia pendidikan, terutama teknologi kekinian, itu masih menjadi hal yang tabu. Karena dampak-dampak dari teknologi itu sendiri. Walaupun sesungguhnya dia punya manfaat, hanya saja kita terlalu khawatir dengan dampak-dampak atau efek-efek negatif. Ya, kita sudah tadi mengatakan bahwa guru butuh dengan teknologi, walaupun peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kira-kira nih, kalau kita lebih dalam menyelami tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau menjadi kendala bagi guru dalam pemanfaatan teknologi atau inovasi pembelajaran. Sejauh ini yang Bapak amati, kira-kira kendalanya apa saja yang ditemukan oleh guru dalam berinovasi atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Ada dua hal utama. Yang satu, kemampuan guru dalam menjadikan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran. Atau dengan kata lain, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Yang kedua, paradigma guru terhadap teknologi, di mana paradigma tersebut lebih cenderung pada kekhawatiran akan ekses negatif dari teknologi. Nah, walaupun kita harus sadari sebenarnya Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu dalam kesendirian, pasti berpasangan. Nah, dikala ada efek positifnya, pasti ada efek negatifnya. Nah, sekarang keberadaan teknologi yang sekarang mau nggak mau ada di depan ini, yang harus dipikirkan oleh guru sebenarnya bagaimana mengoptimalkannya, manfaat dari keberadaan teknologi tersebut, dan meminimalisir apa yang menjadi kekhawatiran para guru, terutama dari akses negatifnya. Baik, selanjutnya Pak, selanjutnya setelah dari guru, teknologi inovasi, nah biasanya kan ditutup dengan evaluasi. Berkaitan dengan proses evaluasi pembelajaran nih Pak,
pada bagian ini saya ingin mencoba menghimpun penyebab masalah yang muncul pada saat persiapan, proses, dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Mohon penjelasannya, kira-kira jenis-jenis kesalahan yang berpotensi atau kerap terjadi pada guru saat menyusun instrumen evaluasi. Karena kan sebelum evaluasi ada guru menyusun dulu nih instrumennya. Potensi-potensi kesalahan apa saja yang perlu diwaspadai oleh guru pada saat ingin menyusun instrumen evaluasi? Ya. Baik, terkait dengan instrumen evaluasi. Jadi hal utama terkadang yang sering dihadapi oleh teman-teman dalam menyusun instrumen tidak berorientasi pada tujuan awal pembelajaran. Jadi pada saat menyusun, teman-teman guru ini banyak yang sudah pandai dalam menulis soal evaluasi, tapi belum dalam merakit. Kenapa? Kita masih menggunakan bahan ajar sebagai acuan. Jadi guru dalam menyusun instrumen lebih cenderung pada bahan ajarnya dan lupa dengan tujuannya. Nah, sehingga apa yang disajikan, instrumen yang disajikan terkadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Nah, padahal sesungguhnya kalau melihat pada tujuan pembelajaran, menyusun instrumen tidak susah. Karena dalam tujuan pembelajaran rata-rata guru dalam menyajikan materi tujuan pembelajaran tidak banyak, sekitar 4 sampai 5 tujuan. Kalaupun ada, itu ada beberapa yang sampai tujuan ke-8. Tapi dalam membuat teman-teman dalam membuat evaluasinya itu bahkan bisa sampai puluhan. Logikanya kalau tujuannya 8, ya evaluasinya pun ada 8. Selanjutnya ketika sudah selesai pembuatan instrumen, kemudian dilakukanlah evaluasi. Di sini ada tidak potensi-potensi hal-hal atau kendala-kendala yang perlu diwaspadai oleh guru pada saat melaksanakan evaluasi agar evaluasinya itu bermakna? Oke. Kecenderungan evaluasi sering dilakukan secara sumatif, secara menyeluruh. Nah, sehingga fungsi pengawasan, fungsi kontrol guru terkadang kurang mampu menjangkau semua siswa dan lebih cenderung pada kegiatan-kegiatan evaluasi yang mengarah pada pengetahuan. Nah, seandainya kegiatan evaluasi itu dilakukan berjenjang, bertahap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, maka evaluasi itu sebenarnya dapat dilakukan pada saat setiap penyajian materi. Dan itu jauh lebih lebih mempermudah siswa, karena hal yang baru dia dapat akan langsung terevaluasi saat itu juga. Retensinya minim dibanding harus disimpan, diendapkan untuk beberapa saat baru dievaluasi sekaligus, maka tingkat retensi siswa ini cenderung menurun. Terkait dengan evaluasi soal HOTS, kita sering menemukan kendala siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal-soal berbasis high order thinking skill atau HOTS. Kira-kira apa yang menjadi kendala tentang HOTS ini dari sisi siswa maupun dari sisi guru, sehingga banyak siswa yang masih saja mengalami kesulitan terkait dengan soal-soal HOTS ini? Ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa. Nah, itu menjadi kunci. Jadi di mana pada saat proses pembelajaran maupun pada saat siswa menerima ataupun guru menyajikan, kecenderungan pembelajaran ini sifatnya satu arah. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar ini masih sangat minim. Kenapa minim? Karena kecenderungan guru mendominasi kegiatan pembelajaran, sehingga nalar anak tidak terasah secara optimal. Sebagai contoh saja, kita perhatikan guru lebih senang menyajikan segala sesuatunya dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pemaparan, tanpa melibatkan siswa dalam membentuk konsepnya dalam peta pikirannya.
di siswa tidak diajak untuk tidak banyak dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah nalar. Oke, berarti kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan mengasah penalaran ini masih perlu perlu ditambahkan lagi gitu. Kita tahu setelah evaluasi dipersiapkan, direncanakan, kemudian dilaksanakan, maka ada saat evaluasi itu dilakukan proses tindak lanjut oleh guru. Kira-kira hal apa saja yang menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan oleh guru dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi ini? Satu saja sebenarnya, jangan menjalani kapasitasnya sebatas gugur kewajiban. Nah, rata-rata kalau kita sudah melaksanakan aktivitas dengan hanya orientasi gugur kewajiban, maka selesai. Nilai sudah dapat, udah. Tapi ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk hal-hal lebih lanjutnya. Artinya sederhana saja. Satu guru mengajarkan satu konsep. Konsep ini ternyata nilai capaian anak kurang optimal. Nah, di semester atau di tahun berikutnya pada saat menyajikan materi atau konsep yang sama, ini bisa menjadikan rujukan apa yang menyebabkan hal itu tidak terwujud. Nah, sesungguhnya ada satu pola sebenarnya yang guru jarang lakukan, yaitu melakukan refleksi terhadap capaian siswa. Kalau guru sudah bisa mampu melakukan refleksi, baik itu refleksi pada diri sendiri maupun refleksi dari siswa, maka itu bisa jadikan acuan untuk perbaikan lebih lanjutnya. Refleksi di sini bukan berarti siswa capaian berdasarkan pengetahuan siswa, tapi refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan baik oleh guru maupun yang dirasakan oleh siswa. Oke, baik Pak. Terakhir dari aspek materi pembelajaran, di sini ada 3 poin yang ingin saya perdalam. Yang pertama literasi, yang kedua numerasi, dan ketiga miskonsepsi. Untuk aktivitas literasi nih, pembelajaran kita apakah sudah menggiring ke arah literasi, atau kalau kita bilang sih menurut indeks literasi kita pelajar Indonesia ini masih rendah gitu. Kira-kira penyebabnya apa yang terjadi dalam dunia pendidikan tentang aktivitas literasi yang masih rendah ini gitu? Oke, satu yang utama, definisi literasi yang masih terbatas dipahami oleh kalangan. Karena sebagian besar menganggap literasi itu hanya baca dan tulis. Pada sesungguhnya literasi itu banyak. Dan jika itu diperluas, satu anak pun tidak ada yang tidak bisa berliterasi. Oke. Di aktivitas numerasi Pak gitu. Di numerasinya, kalau di numerasi masih cenderung yang membahasakan dengan istilah numerasi itu orientasinya adalah matematik. Padahal sesungguhnya numerasi itu semilik semua mata pelajaran. Pelajaran agama sekalipun bisa bernumerasi. Contoh sederhana, bagaimana menghitung zakat, itu numerasi. Bagaimana membagi warisan, itu numerasi. Pelajaran PPKN sekalipun ada. Bagaimana berlaku adil, nah, itu PPKN. Bahasa Indonesia sekalipun bisa. Di bahasa Indonesia, misalkan ada satu bacaan tentang prosedural. Nah, di bacaan prosedural itu diberikan beberapa bacaan yang menyatakan perbandingan satu komposisi dengan yang lain. Menyatakan perbandingan itu juga ada numerasi. Berarti jadi, numerasi ini tidak ansih berada pada ranah pelajaran matematika atau fisika, kimia gitu ya? Betul. Semua mata pelajaran itu punya numerasinya. Paradigmanya ini perlu dikembangkan ya. Tentang numerasi tidak hanya terjadi pada pelajaran-pelajaran tadi ya. Karena banyak bilang numerasi kami wawancaranya ke guru matematika aja, soalnya bahasa Inggris tidak ada numerasinya. Guru seni pun punya numerasi, punya guru seni. Bagaimana seorang seniman itu pada saat dia harus membuat catnya dengan tingkat kepekatan yang berbeda, itu ada komposisinya. Komposisi numerasi. Oke. Berapa komposisi airnya, berapa warnanya.
Sini kita terluaskan ya tentang Iya. makna numerasi. Apakah faktor intake di SMA atau SMK dari SMP ke numerasi saat mereka di SMA, SMK berpengaruh, Pak? Berpengaruh. Pengaruh yang paling dominan itu siswa masih mengikut teman-teman. Nah, sehingga jadi begini, kalau kita perhatikan inputnya siswa itu kan beragam. Nah, kalau dia sadar dengan kemampuannya, dia tentunya bisa menentukan sikapnya. Saya harus berada di mana? Saya harus berada di sekolah umum atau sekolah kejuruan. Saya harus ada di sekolah di jurusan A, B, C atau itu berdasarkan input. Nah, kecenderungan adalah ikut. Sehingga apa? Hal-hal yang berkaitan dengan numerasi, literasi dan sebagainya itu bukan lagi menjadi acuan bagi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman orang tua. Pemahaman orang tua itu terkadang memvonis anak itu pintar dan kurangnya itu bukan berdasarkan kemampuan otak anak, tapi berdasarkan pelajaran. Anak tidak bisa berbahasa Inggris dikatakan anak yang kemampuan. Anak yang tidak bisa matematik dikatakan anak yang bodoh. Padahal dia punya kecerdasan lain. Seorang pelari yang lebih cenderung pada kinestetiknya, ya dia lebih otomatis dia akan mahir di bidangnya. Namun inilah dunia kita. Iya. Masih banyak terjadi dunia memvonis ya gitu. Memvonis dan mengukur capaian seseorang berdasarkan capaian orang yang lainnya gitu. Terakhir Pak, terkait dengan miskonsepsi nih Pak gitu. Kita sering mendengar dalam berpelajaran ada terjadi miskonsepsi. Sebut saja pada pelajaran yang saya ampuh, fisika, ada miskonsepsi terkait dengan materi A, materi B, materi C. Saya ingin sedikit mendapatkan masukan atau penjelasan sedikit tentang sebab atau kira-kira kenapa miskonsepsi ini bisa muncul dari dua faktor Pak, dari gurunya bagaimana dan dari siswanya bagaimana? Oke, miskonsepsi itu sesungguhnya berawal dari multi tafsir terhadap satu konsep. Nah, satu hal yang mudah. Seorang guru punya pemahaman yang berbeda dengan konsep terhadap satu konsep dibandingkan guru yang lain. Itu satu hal yang lumrah. Karena apa ya? Memang manusia kan tidak bisa ditakdirkan untuk semuanya sama. Sekarang yang jadi hal yang utama itu bukan mencegah bagaimana atau mencegah bagaimana miskonsepsi itu terjadi. Karena itu pasti akan terjadi. Namun yang diperlukan di sini bagaimana mensinergikan antara guru satu dengan guru yang lain sehingga pemahaman yang tadinya berbeda punya satu kesepahaman. Nah, di sini perlunya kolaboratif, perlunya kooperatif, dan perlunya komunikasi antar guru. Dari unsur siswa, Pak? Dari unsur siswa. Sesungguhnya kalau siswa itu mereka adalah manusia penerima. Nah, kalau miskonsepsi itu muncul dari siswa, itu cenderungnya bukan karena siswanya sendiri, tetapi lebih cenderung terhadap apa yang disajikan oleh gurunya. Minim sebenarnya oleh siswa kalau menurut bagi saya, walaupun memang itu bisa saja terjadi. Nah, yang membuat hal itu terjadi biasanya pada siswa itu apa? Jadi adanya tahapan yang putus antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Nah, ini biasanya apa? Jadi ada siswa yang aktivitas atau kegiatan pembelajarannya dari awal sampai akhir lancar, ada siswa mungkin karena sakit, mungkin karena aktivitas lain, kegiatan lain. Nah, ini tidak bisa secara kontinu sehingga pemahamannya pun jadi terbatas. Baik, terima kasih Pak atas sharing wawasan dan pengetahuan tentang dunia pendidikan. Banyak sekali tercerahkan. Seperti tadi tentang konsep numerasi lah yang masih paradigmanya terbatas pada tertentu. Kemudian hal-hal lain terkait dengan pembelajaran di kelas. Sekian dari wawancara saya dengan salah satu tokoh pendidikan di Kota Bima, yakni beliau adalah Bambang Setiawan, SPD MPD, Ketua IGI Kota Bima. Semoga dari wawancara atau diskusi singkat saya dengan beliau
kita mendapatkan banyak tambahan informasi dan pengembangan cakrawala berpikir dalam dunia pendidikan, sehingga apa hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui menjadi kita ketahui dan memberikan dampak kebermanfaatan dalam ruang-ruang pembelajaran di kelas, tidak hanya dibatasi oleh sekat-sekat, tapi menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang Pak Bambang sampaikan dalam salah satu sosial medianya, bahwa ruang kelas itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat, dimanapun dan di tempat manapun bisa menjadi ruang kelas pembelajaran buat kita semua. Sukses terus untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Bambang Setiawan atas waktunya. Dari Kota Bima kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.